Sebab kenapa orang perempuan menjadi mayoritas pengikut Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبات للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وتباعه إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين بقوله يهتدي المهتدون يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah, alhamdulillah di malam yang berbahagia ini bertemu lagi dan sudah masuk ke bulan April tepatan dengan 26 Rajab. InsyaAllah sekitar 34 hari lagi atau 33 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan 1440 Hijriah. Dan kita masih di dalam kajian tentang hari akhirat dari kitab yang ditulis oleh Dr. Omar Sulaiman Al-Ashqar, Al-Qiyamatus Sughra, kiamat kecil. Kemudian sampai pada penjelasan tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Ada ad-dukhan, kemudian ada ad-dajjal, dan 8 perkara yang berikutnya akan kita bicarakan. Tentang Dajjal ini sudah sampai kajian kita bahwa dia akan menetap di bumi selama 40 hari. Tetapi 40 hari ini bukan 40 hari yang normal. Satu hari terdiri dari 24 jam. Ada yaumun kasanatin, hari yang panjangnya itu seperti setahun. Bukan perasaan kita terasa setahun karena susahnya, tetapi memang hakikat hari itu menjadi 40 tahun. Dibuktikan dengan riwayat yang lain ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, adakah untuk hari yang setahun itu sah bagi kami hanya mengerjakan 5 waktu salat saja? Dalam hari yang sepanjang tahun hanya kami kerjakan 5 salat waktu." Kata Nabi, tidak. Faqdiruha ala qadriha, maka terka-terkalah waktunya sesuai dengan kadar yang kalian pahami. Jadi walaupun matahari belum tergelincir, bila antara selesai salat subuh dengan waktu tersebut sudah berlalu sekitar 7 jam, atau biasanya subuh 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ya jam 1, 7 jam sudah berlalu sejak selesai salat subuh. Walaupun matahari belum tergelincir, sudah wajib salat zuhur. 3 jam berlalu dari pelaksanaan salat zuhur, sudah wajib mengerjakan salat asar, dan seterusnya. Faqdiruha. Maka itu memberikan pemahaman kepada kita bahwa sehari yang seperti setahun bukan seperti perasaan orang yang sedang menanggung rindu. Sehari rasa setahun, sehari rasa sebulan, dan seterusnya. Ini benar-benar sehari yang hakiki sepanjang 1 tahun. Wa yaumun kasyahrin. Lalu ada yang sehari itu durasinya seperti sebulan, seperti 30 hari yang lain. Wa yaumun kajumu'atin. Dan ada yang 1 hari itu seperti sepekan. Wasairu ayyamihi ka ayyamikum. Dan sisa hari-hari yang lain itu sama seperti hari-hari kalian, 24 jam dalam sehari. 40 hari totalnya. Dan itu penderitaan kita luar biasa sekali saat datangnya Dajjal. Nah, peringatannya sudah berulang-ulang. Setiap Nabi datang memberikan peringatan ini kepada umatnya.
Bahkan Rasulullah karena yakin bahwa Dajjal itu akan muncul di tengah-tengah umatnya sebagai umat akhir zaman, beliau tambahkan keterangan-keterangan yang jelas, yang identitas paling nyata, yaitu matanya buta sebelah. Mata itu identitas yang paling akurat. Maka sekarang banyak sistem keamanan itu menggunakan mata. Ada retina display katanya. Jadi untuk membuka sebuah gerbang kunci dengan mata. Mata itu identitas yang paling jelas. Hampir mirip-mirip dengan sidik jari. Antara satu orang dengan orang yang lain akan sangat berbeda struktur retina matanya. Berbeda. Ternyata pada Dajjal ini bukan retinanya, karena perlu alat khusus untuk mengetahui perbedaan mata. Tapi memang wujud fisik dari mata yang terlihat tersebut berbeda, karena buta sebelah. Kalau buta sebelah, banyak orang yang buta sebelah, tetapi yang sebelah yang buta itu tertutup ataupun diganti dengan mata-mata yang lain. Sedangkan yang Dajjal ini, mata yang buta sebelah tersebut seperti biji anggur yang membusuk, dan itu tidak bisa dimodifikasi walaupun sudah di akhir zaman. Padahal kita hidup sekarang ini saja semuanya bisa dimodifikasi. Maka kalau melihat ada artis Korea itu cantik dan ganteng, jangan terkejut, itu hasil modifikasi. Datang saja ke bengkelnya 2 hari selesai. Kulit yang hitam bisa putih, hidung yang mancung ke dalam bisa diseret keluar, rahang yang menganga bisa tertutup rapi. Kenapa? Hasil modifikasi. Tapi luar biasanya, Dajjal tidak bisa ikut proses modifikasi ini. Dia bisa mengubah yang lain, tetapi tidak bisa mengubah dirinya. Itu kehendak Allah, bahwa tidak bisa mengubah dirinya. Anehnya, sedemikian jelas dan rinci tentang sifat dan bentuknya, ada saja yang mengikuti dia. Nah, pertanyaannya, siapa para pengikut Dajjal ini? Dibuatlah kajian pada kali ini, Atba'ud Dajjal, para pengikut Dajjal. Al-Masihud Dajjal al-A'war al-Kadzab. Al-Masih Dajjal yang buta sebelah, pendusta ini, huwal malikul ladzi yantadhirul yahudu khurujahu. Itu adalah raja yang dinanti-nanti kedatangannya, keluarnya oleh orang-orang Yahudi. Yahudi yang paling bersuka cita atas keluarnya Dajjal. Maka mereka buat identitas Dajjal itu dengan lambang mata satu. Jadi itu banyak divideokan di YouTube tentang lambang-lambang mata satu. Dan sayangnya Arab Saudi pun ikut latah dengan lambang-lambang mata satu ini, walaupun barangkali bentuknya abstrak, bentuknya itu tidak langsung nyata demikian. Tapi di Mekah, di Madinah kalau tidak salah, itu ada sebuah tugu berbentuk dinding dengan ilustrasi-ilustrasi, langsung lambangnya mata satu, daji buta sebelah katanya. Jadi dan bahkan sudah sangat marak di lingkungan warga Madinah. Ada sebuah bukit yang dulu oleh Rasulullah ditunjuk, itulah bukit tempat turunnya Dajjal. Nah, di atas bukit itu sekarang dibangun istana oleh raja dinasti Bani Su'ud, dan oleh orang-orang Arab itu menyatakan itu adalah istana Dajjal. Ya. Nah, kalau kita naik bus mutawif, guide wisata di Arab, itu mutawifnya akan tunjukkan itu bukit Dajjal katanya. Jadi sengaja dibangun barangkali untuk menyambut kehadiran Dajjal agar nanti bisa menginap di sana. Luar biasa, Tuah Dajjal. Nah, siapa pengikutnya? Yang paling dominan adalah Yahudi. Yahudi menanti Dajjal ini untuk memimpin mereka menguasai dunia. Liyahkumul alama fi ahdihi, agar mereka bisa kontrol dunia ini, bisa menguasai dunia ini di masa kehadiran Dajjal. Luar biasa, populasi mereka hanya 5 juta jiwa di seluruh dunia. 5 juta yang menguasai 80% kekayaan dunia. Tidak ada yang selamat dari Yahudi. Bahkan sekarang minumannya ini punya Yahudi. Maka yang anehnya, saat terjadi demonstrasi, ada ketidakpuasan terhadap sikap Israel untuk Palestina, berdemo, sasaran demonya hanya satu, KFC. Yang demo KFC itu ketika haus siang hari minum aqua, maka ilham. Pagi hari saat mandi dia pakai sabun Lifebuoy, dia keramas pakai sampo Sunsilk, dia sikat gigi pakai pasta gigi Pepsodent. Setelah diperhatikan semua mereknya Danone. Danone apanya? Danone chip. Jadi mendemo oleh orang yang memakai produk yang sama. Jadi yang korbannya hanya KFC saja. Untung KFC nggak bisa melawan. Nanti
di demo lagi, demo konsulat Amerika, demo konsulat, karena kita nggak ada Israel, oke lah Amerika yang di demo. Pasukan demo ini dibekali makan siang dengan bungkusan KFC yang gak guna halam. Ya, jadi demo konsulat Amerika dengan makan siang KFC, demo KFC dengan minumannya Aqua dan seterusnya. Jadi setiap kali kita membeli minuman-minuman seperti ini, kita sudah menyumbang untuk mereka. Jadi itu yang terjadi, karena kekayaan mereka dari hal-hal yang seperti ini. Mereka buat tentang hak paten, agar siapapun yang kemudian melakukan hal yang sama wajib membayar kompensasi untuk mereka atas nama hak atas kekayaan intelektual dan lain sebagainya. Itu misi mereka. Ya. Ini Yahudi yang pertama. Fafi musnadi Ahmad an Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, di dalam musnad Imam Ahmad dari sanad beliau kepada Utsman bin Abil As radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aktsaru atba'id dajjali al-yahudu wan nisa'u." Mayoritas pengikut Dajjal itu Yahudi dan perempuannya, enggak boleh. Mayoritas pengikut Dajjal Yahudi dan orang perempuan. Nah, pertanyaannya, kenapa Yahudi? Sejarah menyatakan bahwa Dajjal itu dari lingkungan mereka. Pertanyaan kedua, kenapa harus perempuan? Nah, inilah realitas yang kita perhatikan sekarang, dan itu kita coba untuk antisipasi pelan-pelan. Orang perempuan ini paling mudah dipengaruhi. Ketertarikan mereka kepada sesuatu menyebabkan mereka fanatik sampai lupa prioritas. Saya berikan contoh sederhana. Di dalam Islam, ibadat orang perempuan itu, mohon maaf, bukan di luar rumah, bahkan bukan di masjid. Bukan berarti tidak boleh orang perempuan ke masjid. Prioritas mereka itu di rumah. Ketika Rasulullah masih hidup, datang seorang sahabiyat. Sahabiyat itu istilah untuk menunjukkan kepada sahabat yang perempuan. Ya Rasulullah, inni la uhibbu an usalliya ma'aka fi masjidika hadza. Saya sungguh sangat senang salat berjamaah bersamamu di masjidmu ini. Dalam bahasa Arab, untuk Rasulullah, untuk orang tua, untuk kawan, untuk suami, untuk istri, untuk anak sama, kata gantinya kamu. Hanya dalam bahasa Indonesia dibedakan hal-hal yang tidak perlu. Untuk orang yang kita muliakan, Anda. Drone dalam bahasa Aceh. Untuk kawan-kawan, kah. Padahal kah dengan drone itu bahasa Arabnya Anda, kah juga. Maka orang Arab hanya membedakan sesuatu yang memang perlu dibedakan. Kita membedakan, merinci hal-hal yang tidak perlu. Allah Ta'ala berfirman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Masrul Aidi berkata, padahal dalam bahasa Arab semuanya sama. Qala Allah, qala Rasulullah, qala Masrul Aidi. Yang perlu dibedakan oleh orang Arab hanya apakah yang berbicara itu laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki yang bicara, qala. Kalau perempuan yang berbicara, qalat. Nah, maka ketika ada yang bertanya, saat Nabi Sulaiman datang ke lembah semut, yang memberikan instruksi untuk masuk ke dalam barak-barak semut itu siapa? Semut jantan ataukah semut betina? Terjawab oleh ayat, falamma atau ala wadin namli, ketika mereka datang sampai ke lembah semut, qalat namlatun, berkatalah seekor semut betina. Qalat, itu menunjukkan bahwa semut yang memberikan instruksi adalah semut betina. Baru kemudian ilmu pengetahuan modern menyingkap bahwa di dalam dunia serangga yang berkuasa adalah perempuan. Ada lebah ratu. Maka kalau manusia menjadikan perempuan sebagai pemimpin, itu mengikut ajaran lebah dan semut. Qalat namlatun, berkatalah seekor semut betina. Wa ayyuhan namlu dukhulu masakinakum, wahai pasukan semut, masuklah kalian ke barak-barak kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu, agar kalian tidak terinjak oleh Sulaiman dan pasukannya. Wa hum la yash'urun, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Fatabassama dhahikan min qawliha, maka tersenyumlah Sulaiman, tertawa sambil tersenyum. Tabassama dhahikan, tersenyum sambil tertawa, menunjukkan bahwa etika para nabi, mereka tidak tertawa terbahak-bahak,
tawa Nabi paling kentara hanya terlihat gigi beliau yang putih saja, tidak pernah keluar ha 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 ha. Maka terbahak-bahak tersebut adalah ketawanya setan, apalagi yang hi 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 hi, itu naik lampir. Maka ketawa itu cukup dengan menahan, ditahan, tidak dikeluarkan ekspresinya. Fatabassama dhahikan min qawliha, maka tersenyumlah Sulaiman tertawa karena mendengarkan ucapan semut ini. Wa qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Kemampuan untuk mendengar dan memahami bahasa semut ini bahagian dari karunia Tuhanku. Apa tujuannya? Liyabluwani, untuk menguji. Aashkuru, adakah aku bersyukur, am akfur, ataukah aku kufur. Maka bahasa Arab membedakan yang perlu dibedakan antara jantan dan betina. Bahasa Indonesia laki-laki dan perempuan tidak dibedakan. Yang laki-laki berkata, yang perempuan berkata. Tidak disebut laki-laki berkata, perempuan berkati. Jadi ini perbedaannya. Kita rinci untuk hal-hal yang tidak perlu dibedakan. Datang, ya Rasulullah, saya sangat senang salat berjamaah dengan Anda di masjid Anda ini. Bayangkan, masjidnya itu Masjid Nabawi dan yang jadi imamnya adalah Nabi. Apa jawaban Rasulullah? Inni la'a'lamu annaki tuhibbina as-salata ma'iya fi masjidi hadha. Aku sungguh sangat tahu bahwa saudari senang salat berjamaah bersamaku di masjidku ini. Tetapi salatmu di rumahmu lebih baik bagimu daripada salatmu di masjidku ini. Itu bahkan ketika masjidnya Masjid Nabawi dan imamnya Nabi. Apalagi hanya sebatas Masjid Al-Hidayah, hanya di imamnya saya. Memang ada rumah secara prioritas. Maka di Arab itu ketika musim haji ada jemaah yang berangkat umrah, selalu diumumkan lewat corong-corong masjid bahwa jemaah perempuan lebih baik sholat di hotel daripada sholat di masjid. Secara teori sudah benar. Tapi saya selalu ingatkan pada bimbingan manasik, baik manasik haji dan umrah, teori yang benar belum tentu harus dipraktekkan dengan benar. Kenapa? Karena bagi kita yang berangkat dari Serambi Mekah menuju Mekah, keberadaan di Mekah bagi orang yang umrah hanya sekitar 10 sampai 13 hari, keberadaan jemaah haji di Mekah hanya sekitar 28 hari. Bila mengamalkan hadis ini, tidak pernah salat jemaah ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, hanya karena salat di hotel lebih baik daripada salat di masjid bagi orang perempuan. Apa yang kita khawatirkan? Begitu selesai paket umrah dan hajinya, pulang kembali ke Aceh, ke Serambi Mekah, datanglah kerabatnya berkunjung, pesijuk, mengucapkan selamat, ditanya, selama di Mekah ibu berapa kali sholat di Masjidil Haram? Enggak pernah, katanya. Loh, kok enggak pernah? Karena kata Ustaz lebih baik sholat di hotel daripada sholat di masjid. Nyan karuga orang, nyan karuga orang. Terpaksa jual tanah dan ikut antrian lagi. Kenapa? Pengajaran ini baik untuk orang yang tinggal di Mekah. Daripada sholat di Masjidil Haram, bagi perempuan lebih baik sholat di rumah. Kenapa bagi mereka? Karena kapanpun mereka rindu ingin sholat di Masjidil Haram, tinggal melangkahkan kaki. Tapi yang tinggal di Serambi Mekah tidak cukup melangkahkan kaki. Ketika tidak pernah sholat di Masjidil Haram, waktu berada di sana, pulang kemari, datang kerinduan tersebut mau sholat di Masjidil Haram. Untuk berangkat ke sana, jarak antara Mekah dengan Serambi Mekah itu hanya selembar pintu. Tapi di daun pintunya tertulis 6 huruf. G di awal, A di akhir. Garuda. 8 jam berangkatnya. Baru sampai dari Serambi Mekah menuju ke Mekah. Payah tepat jename baru bisa berangkat. Maka ini bukan persoalan baik dan lebih baik. Ini persoalan kesempatan. Kata orang-orang di sana, aji mumpung. Mumpung sedang berada di sini. Itu sama konsepnya ketika ada undangan kenduri. Di tempat kenduri tersebut ada nasi biasa dengan lauk pauknya, kemudian ada bulukat dengan kuah tuhainya. Secara teori, siang itu bagus makan nasi biasa dengan lauk pauknya. Tapi ternyata tamu yang datang malah antri untuk makan bulukat dulu. Datang orang menasihati, kenapa nggak makan nasi dulu? Bukankah itu lebih baik di waktu siang? Iya, ini memang lebih baik.
Tapi masalahnya yang nggak ada di rumah cuma bulukan. Kalau nggak makan nasi di sini masih bisa makan di rumah. Tapi kalau pulang ke rumah nggak ada bulukan di sana. Tengah nanya tersoal juga. Ini bukan persoalan baik lebih baik. Ini persoalan kesempatan. Maka kita ingatkan untuk yang berangkat haji dan umrah itu bulukan jadi jangan makan nasi dulu. Jadi kalau mau salat di rumah itu sepanjang tahun silakan salat di rumah. Tapi ketika sedang berada di sana, salatlah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Bukan karena lebih baik, tetapi karena sedang ada kesempatan. Kalau mau salat di rumah, nanti pulang kampung salat di rumah. Ya, itu bikin. Kampung ini malam masjid setiap saat di masjid, sampai di Mekah setiap saat di rumah, di hotel. Itu terbalik selera makannya. Jadi ini orang perempuan lebih baik di rumah daripada di masjid. Maka perintah Allah kepada para istri Nabi, apa kata Allah? Waqarna fi buyutikunna, dan tetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Nah, tadi kaitannya, kenapa orang perempuan yang menjadi mayoritas pengikut Dajjal di samping orang Yahudi? Perhatikanlah sekarang. Kira-kira yang memenuhi saf-saf masjid setiap salat berjamaah itu siapa? Enggak terlalu kentara, kita masih terlihat banyak laki-laki dari perempuan. Pertanyaan kedua, ketika diadakan kegiatan zikir-zikir berjamaah itu yang paling ramai siapa? Perempuan. Padahal perempuan jangankan dari Prada berangkat ke Masjid Raya, ke Pendopo, Wali Kota, ke Belang Padang, ke Taman Seri, bahkan dari rumah cukup jalan kaki ke masjid masih lebih bagus di rumah. Padahal di masjid itu salat fardu dan berjamaah. Sedangkan di Masjid Raya, sedangkan di tempat-tempat lain yang berzikir hanya zikir saja. Zikir itu tidak khusus. Maka di dalam surat Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard, apabila telah diselesaikan salat Jumat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Untuk apa? Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Kapan zikirnya? Wadhkurullah, sambil mencari nafkah kita berzikir kepada Allah. Dangdang kasukataka, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dangdang ketimang dan sukat minyak, subhanallah, subhanallah. Berzikir tidak dibatasi tempat. Tetapi untuk mencari nafkah tidak boleh di dalam masjid. Maka kalau di dalam masjid ada orang bertransaksi bisnis, Rasulullah arahkan kepada para sahabat, datangi orang yang sedang bertransaksi tersebut dan katakan, la arbahallahu tijarataka, semoga Allah Ta'ala tidak berikan keuntungan pada transaksimu ini, pada bisnismu ini. Datangi orang tersebut dan katakan demikian. Ini masalahnya, lebih bagus di rumah daripada di masjid. Maka dalam sebuah riwayat kata Rasulullah, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti. Bila seorang perempuan melaksanakan salat fardunya yang 5 waktu, ia berpuasa bulan Ramadannya, ia jaga kehormatan dirinya, dan ia patuhi suaminya, maka nanti di akhirat ada yang berkata kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga, silahkan pilih lewat pintu mana saja. Tidak ada zakat, tidak ada haji, tidak ada umrah, tidak ada salat-salat sunat, hanya 4 perkara. Salat fardu 5 waktu, puasa Ramadan, tidak disinggung tentang puasa sunat. Karena puasa sunat bagi seorang perempuan berstatus istri bukanlah ibadat kecuali apabila mendapatkan izin suami. Salat sunat bagi seorang istri bukanlah ibadat sehingga mendapatkan izin dari suami. Maka ditambahkan, wa hafizat farjaha, ia jaga kehormatan dirinya, wa ata'at zawjaha, dan ia patuhi suaminya. Patuh pada suami adalah ibadat. Salat sunat bagi orang perempuan bukan ibadat. Maka patuh pada suami ini menjadi prioritas. Maka nanti datang bulan Ramadan, sebulan lagi. Ketika Ramadan datang, ternyata yang stabil saf itu saf perempuan. Dari malam pertama sampai malam terakhir stabil. Sedangkan saf jemaah laki-laki mengalami kemajuan. Dari belakang pelan-pelan maju ke depan. Tinggal satu saf saja yang paling maju tinggalnya di belakang imam. Duduk bak sisi katanya kalau naik bus.
Yang perempuan stabil dari malam pertama sampai malam terakhir. Aturan sholat berjamaah, apabila imam ingin membaca surat yang panjang tasbih berlama-lama, disyaratkan jama'atun mahsuruna radau bit tatwil, jamaah yang terbatas yang mereka ini setuju bahwa praktek sholat itu dilakukan berlama-lama. Sekalipun semua jemaah yang hadir setuju, nggak apa-apa Pak Imam, malam ini jangan lihat-lihat jam, terserah berapapun lamanya kami ikuti, sepakat. Tapi imamnya tahu bahwa di belakang ada seorang perempuan, satu saja seorang perempuan berstatus istri dan suaminya ada di rumah, maka tidak boleh bagi imam ini berlama-lama di dalam salat. Kenapa? Karena bagi orang laki-laki berlama-lama dalam salat itu adalah sunat. Bagi orang perempuan yang suaminya tinggal di rumah, berlama-lama di dalam salat itu adalah maksiat, dan maksiat itu terjadi karena imam berlama-lama di dalam bacaan ayatnya. Maka kalau imam tahu di belakang ada orang perempuan yang punya suami di rumah salat sendiri di sini, salat berjamaah kemari, imam tidak boleh berlama-lama. Nah, dia begitu selesai, bukan anak-anak disuruh keluar, yang ina-ina nalako kerja jawab. Kenapa? Karena bagi orang perempuan wa ata'at zaujaha, patuh kepada suami itu lebih didahulukan daripada wirid, daripada zikir, daripada salat sunat. Tapi anehnya bulan Ramadan suami belum selesai buka puasa, istri sudah pakai mukena langsung berangkat ke masjid. Kata suaminya, "Nya hana irah jadau ngelidah nilhak." Ini yang kita khawatirkan. Ada prioritas yang keliru. Padahal andai kata duduk saja di rumah mendampingi suami, walaupun suami memang nggak pernah mau salat, jangankan yang sunat, yang fardu pun tidak, mendampingi suami ini adalah wajib. Tapi suami saya nggak sholat Pak Ustaz, siapa suruh cari suami yang tidak sholat? Kalau sudah terlanjur dapat suami yang tidak sholat, maka nikmati suami tersebut. Gimana bukan maka bawa kan? Jadi sebelum terlanjur demikian, maka pilihlah calon suami. Karena sudah terlanjur, persiapkanlah untuk calon menantu. Makanya di dalam Islam, seorang pria yang mau kawin, dia tidak temui calon istrinya, dia temui calon mertuanya. Maka diarahkan kepada mertua, idza ja'akum, apabila datang kepada kalian, yang datang laki-laki, kalian yang didatangi pun laki-laki. Dari mana kita tahu? Ja'a laki-laki. Kalau ja'at itu perempuan. Faja'at ihdahuna tamshi 'ala istihya, di dalam Al-Qur'an ketika putri Nabi Syuaib ingin temui Nabi Musa kembali. Faja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya, maka berjalanlah salah seorang di antara dua orang putri Nabi Syuaib ini, tamshi, berlalu, 'ala istihya, dalam sikap malu-malu. Itu tabiat orang perempuan. Ketika dia akan temui seorang laki-laki, perempuan akan malu-malu dulu, tapi sekarang laki-lakinya yang malu-malu. Perempuan ejak gagah, yuna udah ngagam kata tersipu-sipu je. Ini dunia terbalik namanya. Yang datang laki-laki, yang didatangi kum itu untuk laki-laki. Kalau yang perempuan kunna, idza ja'akum, apabila seorang laki-laki menemui kalian yang laki-laki. Siapa yang datang tersebut? Tardawna dinahu, yang kalian ridha kualitas keberagamaannya, agamanya Islam, ketaatannya jelas, paling kurang salat fardu tidak bolong-bolong. Wa khuluquhu, dan kalian ridha akhlaknya. Fazawwijuhu, maka nikahkan segera dengannya. Bukan menikah, nikahkan segera dengannya. Artinya terima dia sebagai calon menantu. Standarnya agama dan akhlak. Tapi sekarang ini tidak pernah ditanya agama, tidak pernah digugat tentang akhlak. Yang ditanya NIP berapa? Kalau tidak ada NIP, NRP berapa? Kalau tidak ada, baru kembali kepada NPWP berapa? RP tidak pernah ditanya. Hanya kena orang minta peng kan. Dia apa kata dunia? Jadi yang jadi persoalan agama dan akhlak. Ini prinsip dasar. Kenapa harus dua? Karena yang baik agama belum tentu baik akhlak. Maka banyak orang yang tertipu, oh ustaz gak cakai. Ustaz manusia juga. Berpikir ustaz kepada makin raya turban makin raya aja di dalam. Makanya sama lah pakai sorban. Aku itu jin. Ini tabiat. Maka diperhatikan akhlak. Dari mana tahu akhlak? Ditelusuri. Ketika ia datang untuk mengetahui akhlak, tanyakan siapa kawan-kawannya. Anil mar'i la tas'al wasal an qarini.
Kalau ingin mengenal seseorang, jangan tanyakan siapa kamu, dia akan jawab saya orang baik. Wasal an qarini, tanyakan kamu berkawan dengan siapa. Maka kalau ada orang datang ke Prada ingin melamar, tanyakan dari mana? Dari Cot Keung umpamanya. Tanyakan, kenal Mas Rul Aidi? Oh, cingan je kopi bengau. Tinggal telefon saya. Ustaz, kenal si fulan? Apa ini nah nutri nyangkai pengerti. Nyangkai pengerti. Artinya dari awal saya sudah tidak beres. Dia ngaku-ngaku kenal, ternyata tidak diketahui. Tapi jangan dulu langsung dicurigai. Kadang-kadang nama asli dengan nama panggilannya berbeda. Nama asli dengan nama panggilan berbeda. Kita sudah terlanjur memvonis dia berbohong, padahal informasi tidak lengkap dan tidak akurat. Ini prinsip dasar agama dan akhlak. Ada yang bagus akhlak, ternyata agamanya tidak jelas. Pergaulannya bagus, bicaranya sopan, sikapnya sopan. Yang jangan pernah ditanya sholat di mana. Wallahu a'lam jawabannya. Maka itu jangan. Maka berpadulah dua perkara, agamanya dan akhlaknya. Fazawwijuhu, maka nikahkan segera. Bertemulah saya dengan orang-orang tua yang sudah punya menantu. Oh, mau Ustaz, lepas itulah tutung lintik. Betul. Capek kita siapkan sarapan, makan siang, makan malam, ternyata yang makan enggak sholat. Yang makan tidak sholat. Padahal andai kata menantu itu sholat, sungguh kami merasakan, kata para mertua ini, sungguh kami merasakan menghidangkan makanan itu sebagai ibadat. Ternyata capek-capek diberikan makan, yang makan tidak sholat. Padahal petunjuk Nabi, la ta'kulu illa min taqiyyin wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyyun. Jangan engkau makan kecuali dari makanan orang yang bertakwa, dan jangan sampai makananmu dinikmati kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Maka sungguh sangat rugi bila makanan kita dinikmati oleh orang yang tidak bertakwa. Bukan tidak berpahala. Kalau dari sisi pahala, bahkan anjing saja tetap ada pahala. Allah ampuni dosa seorang pelacur Bani Israel karena kasih sayangnya kepada seekor anjing. Anjing saja diberi makan ada pahala. Kenapa manusia tidak berpahala? Masalahnya, kenapa harus mencari manusia yang tidak sholat? Jadilah sholat. Ini prinsip dasar. Maka bagi ibu-ibu yang sudah terlanjur punya suami dan tidak sholat, nikmatilah suami tersebut. Cuma pelan-pelan. Jangan diajak sholat, ajak saja ke masjid. Bang, minta lun masjid. Jangan pergi sendiri. Minta suami, minta lun masjid. Siapa tahu dengan sering-sering berkunjung ke masjid, bertemu dengan komunitas masjid, terjadilah perubahan. Itu juga dakwah. Jadi orang perempuan lebih diprioritaskan di rumah, tapi ternyata mereka lebih banyak di luar rumah dengan alasan, dengan dalih pengajian, dengan dalih zikir dan lain sebagainya. Kalaupun ingin ikut zikir, maka ajaklah suami. Kalau suami tidak mau, maka lebih baik di rumah temani suami daripada keluar ikut berzikir. Itu sudah tabiat. Bahkan istri saya pun dengan bang, boleh enggak saya ikut zikir di tempat pulang? Ya, nak pucap gaduk-duk ini jentik-jentik keng saya katakan. Jentik-jentik keng. Kenapa? Karena tempat perempuan itu di rumah. Maka saya senang setiap kali pulang ke rumah buka pintu ada perempuan di dalamnya. Ini ada yang sudah kawin, setiap kali buka pintu yang ada hanya uap saja di dalamnya. Enggak ada makhluk satu orang pun. Itu bahayanya. Waqarna fi buyutikunna, dan tetapkah kalian wahai istri-istri Nabi di rumah-rumah kalian. Jadi ini terbukti. Sangat cepat orang perempuan tersebut timbul fanatismenya hanya karena penampilan saja. Kalaulah saya pakai sorban sedikit lagi tengkuluk hanya lepegat dia merhati dia cukup. Yang Nabi warga Prada yang cewek-cewek ya gede untuk. Bahkan tak ikut zikir buat Tengku Masrul Al-Jad Keungi. Tinggal tambah al-al saya di belakang sedikit. Yang kamu Arab ya. Tengku Masrul Al-Jad Keungi. Apalagi di sana ada hiburan, bisa lihat pesawat naik turun. Ini realitas. Maka orang perempuan sangat mudah untuk dipengaruhi. Makanya yang terpengaruh untuk ikut Dajjal itu Yahudi dan Nasrani. Jadi oleh karena itu, karena tadi sudah kita singgung tentang salat tarawih, nanti di bulan Ramadan kita berharap tarawih itu menjadi fenomena yang biasa. Jangan sampai selama Ramadan hilang nama salat Isya, bangkit nama salat tarawih. Enggak pernah ada yang singgung-singgung salat Isya. Nanti malam tarawih di mana? Ini dia yang salat Isya di mana? Tarawih di mana? Ada yang acara buka puasa pertama buru-buru keluar. Mau ke mana? Salat tarawih. Salat Isya enggak perlu, hanya salat tarawih. Ini menunjukkan bahwa nama Isya hilang, tarawih nama Isya hilang, tarawih itu berkembang. Maka terbalik. Jadi jangan ajak lagi tarawih. Ramadan yang akan datang ini hilangkan nama tarawih, ajak salat Isya saja. Kenapa? Yang tarawih masih banyak sekali khilafiyah antara rakaat 8 dengan 20.
Nanti ketika diajak, yuk kita sholat tarawih, pasti pertanyaan, di masjid itu berapa rakaat? Ayo di depan ya. Ajak saja sholat isya, yuk kita sholat isya. Enggak pernah ditanya berapa rakaat. Kenapa? Sepakat sholat isya itu 4 rakaat. Ayo kita sholat isya. Sampai di masjid sholat isya. Setelah sholat isya, syukur-syukur dia kerjakan sholat ba'diyah isya. Tarawihnya bagaimana? Terserah Anda. Mau sholat silahkan, tidak mau sholat juga silahkan. Karena tidak ada yang masuk neraka gara-gara tidak sholat tarawih. Tarawih itu hanya meninggikan fadilah di dalam surga. Yang masuk neraka gara-gara tarawih tidak ada. Kecuali apabila dia ingkari tentang sunnatnya sholat tarawih. Kita ajak, yuk sholat tarawih. Pupus sholat tarawih. Kenapa? Pak ini pahalatan. Hanya sunat sholat tarawih. Itu baru menjadi kufur. Kenapa? Melanggar ijma'. Makanya malam Ahad yang lalu ada kegiatan doa bersama solidaritas untuk Selandia Baru di Masjid Raya Baitur Rahman. Hadir Bapak PLT Gubernur. Ketika selesai rangkaian zikirnya, saya paling malas ikut zikir, tapi karena terjebak harus hadir, berzikirlah 1,5 jam. Saya ganti posisi 7 kali. Kewut 7 kali ganti posisi. Kaduknya kewut, balik lam kewut, balik lam kewut, 7 kali ganti posisi. Maka saya sangat kagum ketika melihat ada orang yang ikut berzikir 2 jam bertahan dalam posisi yang sama. Itu kalau bukan taat sekali, berarti latar belakang dosanya tinggi sekali. Jadi saya kena ubah posisi, kena kewut, wah ada berat, ada syam. Saya kagum kepada orang-orang yang mampu bertahan duduk berzikir sekian lama. Saya tidak tahan. Makanya diajak-ajak oleh kawan untuk berzikir, baru meratib Tuan saya jawab. Setelah selesai, masuk ke dalam ruang kantor imam, dijamu. Saya duduk di samping beliau, Bapak PLT, kemudian saya sambil duduk, saya katakan, Pak PLT, saya sudah pernah tawarkan ke Pak Asisten 1 karena beliau membawahi Masjid Raya. Bagaimana kalau bulan Ramadan ini salat isya di Masjid Raya, kumandang azannya dimulai jam 9. Dan tawarkan. Beliau balas dengan pertanyaan, ada dalil naqli dan aqlinya Ustaz? Pertanyaan Pak PLT. Saya jawab, saya suguhkan Pak. Bukan saya sediakan, saya suguhkan Pak. Maka sebagai dalil aqlinya dulu saya katakan, Arab Saudi itu adalah negara yang paling disiplin salat berjamaah di awal waktu. Dengan standar mereka, Zuhur, Asar dan Isya, begitu berkumandang azan 15 menit qamat. Maghrib setelah azan 10 menit qamat. Subuh setelah azan 25 sampai 30 menit qamat. Kita 3,5 menit qamat kalau subuh. Waktu Isya di Arab Saudi sama seperti di Indonesia, jam 8 waktu Arab Saudi. Tapi khusus bulan Ramadan, coba perhatikan nanti yang punya televisi di rumah, terutama yang ada TV kan? Coba buka siaran salat tarawih langsung dari Masjidil Haram. Jam 00 tengah malam, jam 8 waktu Arab Saudi, itu baru tertera di layarnya sedang menanti kumandang azan Aisyah dari Masjidil Haram. Jam 1 dini hari barulah berkumandang azan Aisyah. Kurangi 4 jam waktu Arab Saudi, jam 9 berkumandang azan. Setelah azan 15 menit kemudian baru qamat. Salat Isya, ba'da Isya, efektif baru mulai salat tarawih jam setengah 10. Artinya orang-orang yang kelelahan itu sudah sempat istirahat. Sedangkan kita di Banda Aceh jam 8 langsung azan. Siapa yang datang? Yang baru selesai buka puasa, belum sempat buang hajat, doa beta pegangnya menguntut yang dibilang. Langsung ke masjid. Di bulan Ramadan kita bangun subuh paling telat jam 4. Jam 4 kalau telat kita nggak sempat makan sahur. Maka bangun dari jam 4 paling telat, makan sahur, kemudian salat subuh, salat ikut pengajian subuh, kemudian ikut asmara subuh, kemudian masuk kantor. Pulang jam 3, kemudian berbelanja, cuci mata, pelalai puasa, datang waktu berbuka. Makan, minum, belum sempat istirahat dari jam 4 subuh, tiba-tiba sudah berkumandang azan Isya. Kita salat. Kalau salat tarawih yang 8 rakaat saja, totalnya itu menjadi 19 rakaat. Kenapa? Ada tahiyatul masjid 2 rakaat, Isya 4 rakaat, ba'da Isya 2 rakaat, 8. Tarawih 8 rakaat, 16. Witir 3 rakaat, 19 rakaat. Salat dikerjakan oleh orang yang belum istirahat dari jam 4 subuh.
Yang 20 rakaat tambah 12 lagi, 31 rakaat salat dikerjakan oleh orang yang belum istirahat sejak dari subuh. Tidak cukup penderitaan demikian rupa, kita undang imam dari Arab yang biaya akomodasi dan konsumsinya tidak kurang dari 100 juta rupiah untuk membacakan surat 1 juz 1 malam di dalam salat tarawih. Imamnya baca 1 malam 1 juz, ketika makmum di belakang berharap segera bertemu dengan Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab. Makmum mau segera ketemu dengan tabbat yada Abi Lahab, sedangkan imam membaca 1 juz. Itu benar-benar proyek mubazir, saya katakan. Kenapa? Kenikmatan bacaan lantunan ayat imam ini tidak dapat dinikmati oleh makmum yang sedang mengantuk. Andai kata jam 9 mereka sempat istirahat, boleh jadi mereka minta imam untuk menambah 1 juz lagi. Kenapa? Dapat dinikmati. Ini kan pemikiran sederhana. Maka kata beliau, ditanyakanlah kepada kepala dinas dayah Pak Usamah Ilmadini. Bagaimana Pak Usamah di dayah? Apa jawaban Pak Usamah? Pak, di dayah itu jangankan bulan Ramadan, hari-hari biasa saja salat Isya jam 9. Artinya untuk dayah itu tidak ada masalah. Hari-hari biasa saja kumandang azan Isya jam 9. Maka kalau bulan Ramadan azan Isya jam 9, sudah pasti dayah tidak akan ribut. Itu memang mazhab dayah itu. Hanya di tempat lain yang sok-sok taat, menan polapan lagi jinau piu piu. Mungkin sekarang pun karena sudah berbunyi waktu azan Isya, yang penting dia yang pakai tengku mentang berhabah. Kenapa? Saking sok taatnya kita. Padahal salat di awal waktu sunat, mengaji itu hukumnya wajib, sekurang-kurangnya adalah fardu kifayah. Ya kan? Ini untuk laki-laki. Untuk perempuan itu beda lagi. Mereka tetap ikut kepada instruksi suami. Kalau suami mengajak salat di rumah, salatlah di rumah. Kalau suami memang tidak salat, melarang salat, maka salat fardu saja di rumah, tarawihnya diganti dengan aktivitas yang lain yang lebih tinggi makna ibadahnya. Ini yang tadi disebutkan oleh Nabi. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti. Apabila seorang wanita menjaga salat fardunya yang 5 waktu, ia puasa bulan Ramadannya, ia jaga kehormatan dirinya, dan ia patuhi suaminya, diperintahkan silahkan masuk surga dan pilih pintu mana yang kamu suka. Dalam riwayat yang lain, ayyuma mra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat jannah. Wanita manapun yang meninggal dunia sedangkan suaminya dalam keadaan ridha kepadanya, pasti masuk surga. Maka sangat mudah bagi orang perempuan, tinggal setiap malam sebelum tidur minta maaf kepada suami, bang nepu ma'ahlan, supaya suami ridha. Kalau suami ridha, maka andai kata meninggal di dalam tidur tersebut, tentunya dengan mengerjakan salat fardu tadi, salat fardu, puasa Ramadan, patuh pada suami, tidak luput masih ada salah-salah, minta maaf bang, maafkan saya. Dimaafkan oleh suami. Tidur ternyata nggak bangun-bangun lagi, dakhalat jannah, masuk surga. Kenapa? Ini jaminan dari Rasulullah, orang perempuan yang tidur malam suami ridha, andai kata meninggal masuk surga. Tapi orang perempuan yang tidur malam, ayyuma mra'atin batat, wanita manapun yang batat, itu bukan batat bahasa Aceh, batat bahasa Arab. Bata menginap di waktu malam, karena orang perempuan ditambah kata nis, ayyuma mra'atin batat, wanita manapun yang batat-batat, yang menginap di waktu malam, wa zawjuha 'alaiha ghadbana, sedangkan suaminya masih marah kepadanya, apa yang terjadi? Dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dan dilaknat oleh semua makhluk yang ada di bumi. Maka na'udzubillah. Sehingga diajarkan dalam Islam, permasalahan antara suami dan istri itu harus selesai sebelum tidur malam. Kenapa? Bila tidak, ada istri yang terus berdosa. Persoalan suami dan istri harus selesai sebelum tidur malam. Suami agar istri tidak berdosa, dia harus husnul muasyarah. Rasulullah memberikan contoh. Suatu hari Hasan bin Ali dengan Usamah bin Zaid kejar-kejaran masuk ke rumah Ummul Mukminin Aisyah, Nabi di dalamnya. Di pintu rumah, kaki Usamah bin Zaid terpeleset, jatuh terjerembab, keningnya luka dan berdarah. Dengan penuh cinta dan sangat sopan, Nabi instruksikan kepada istrinya Aisyah,
Ya Aish, wahai Aisyah, bangunkan Usamah dan sekalah darahnya. Aisyah ini istri yang menjadi teladan bagi wanita muslim seluruhnya tentang bagaimana patuh kepada suami. Tapi khusus instruksi ini beliau merasa enggan. Kenapa? Karena ketika melihat Usamah bin Zaid, terlihat ayahnya Zaid bin Harisah. Ketika mengingat Zaid bin Harisah, teringat kepada siapa yang menghadiahkannya untuk Nabi, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Mengingat Khadijah, bangkitlah cemburunya. Kamu kerongok muka ada. Padahal silsilahnya panjang sekali, tapi sedemikian kuat memori Aisyah, begitu melihat Usamah langsung terbayang Khadijah, madunya. Dan yang paling cemburu di antara istri Nabi adalah Aisyah. Kecemburuannya kepada Khadijah, kecemburuan beliau kepada Khadijah itu diungkapkan. Setiap kali bertemu Nabi, Nabi selalu sebut-sebut istri pertama ini. Jamun wa dengan Khadijah, jamun wa dengan Khadijah. Lama-lama kan beri gencik rumah kedua ya. Ya Rasulullah, atadhkurul ajuzatal ariqata wa qad abdalakallahu khairan minha. Ya Rasulullah, masihkah engkau ingat wanita tua yang sudah mati berkalang tanah, padahal Allah telah gantikan untukmu wanita yang lebih baik darinya? Maknanya beliau lebih cantik, lebih muda dan seterusnya. Berubahlah wajah Nabi. Beliau katakan, ma abdalani Allahu khairan minha qattun. Tidak pernah Allah gantikan untukku seorang wanita yang lebih baik dari Khadijah. Tidak pernah, kata Nabi. Kenapa? Amanat bi idza kaffaraniyan nasu. Dia beriman kepadaku ketika semua makhluk di kolong langit kompak untuk mengkafir-kafirkan aku. Wa wasatni bimaliha idza harramaniyan nasu. Ia bantu saya dengan kekayaan dan hartanya ketika semua orang sepakat untuk memboikot diriku. Wa razaqani Allahu minha aulada, dan Allah berikan rizki untukku dari rahimnya beberapa orang anak. Idza harramaniyan nasu, ketika Allah tidak berikan seorang anak pun untukku dari rahim wanita merdeka yang lainnya. Ada Ibrahim terlahir, tapi tidak lahir dari wanita merdeka. Ibrahim putra Rasulullah terlahir dari rahim Maria binti Syam'un al-Qibtiyah, seorang budak. Kata Aisyah kemudian, saya menyesal pernah berbicara dengan Nabi tentang hal tersebut. Ada kutuku je cabut pulang katanya. Kenapa? Karena kecintaan Rasulullah kepada Khadijah tidak terbantahkan. Maka ketika Aisyah diperintahkan untuk bangunkan Usamah, langsung teringat Khadijah. Mukra'ab belum kau ya. Nabi tidak ingin istrinya ini berdosa karena perintah tersebut tidak dipatuhi. Maka Nabi tidak ulang perintah tersebut. Beliau bangkit dari tempat duduknya, membangunkan Usamah yang masih terbaring di lantai ini, didudukkan. Lalu darah yang mengalir di keningnya tersebut tidak dilap pakai tisu ataupun sapu tangan. Dengan apa? Dihisap oleh Nabi dengan bibir beliau yang mulia. Padahal darah itu merah, kening itu hitam. Kenapa? Karena Usamah adalah anak Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah orang Arab, tapi ibunya adalah Ummul Aiman Barakatul Habasyiyah, yang merupakan ibu angkat Nabi, keturunan dari Ethiopia. Hidungnya mencung ke dalam, bibirnya, kulitnya hitam legam, keriting halu. Hanya menyerta sebut rebonding depan mahibaya. Usamah ini mirip ibunya, tapi warna kulit yang hitam legam dengan rambut keriting halus tersebut tidak membedakan kedudukan Usamah di hadapan Nabi daripada cucunya Hasan bin Ali yang sangat tampan tersebut. Dikecup oleh Nabi dengan keningnya yang mulia sampai darah itu hilang. Ini petunjuk bahwa salah satu bentuk al-mu'asyarah bil ma'ruf, mempergauli istri dengan cara yang baik, adalah tidak menjerumuskan mereka kepada perintah-perintah yang tidak mampu dilakukan sehingga menyebabkan mereka berdosa. Termasuklah interaksi orang tua dengan anak. Rahimallahu rajulan a'ana'a waladahu ala birrih. Semoga Allah Ta'ala sayangi seorang laki-laki yang membantu anaknya untuk berbakti kepadanya. Maka adalah di antara para ulama di masa lalu yang punya usaha, umpamanya toko jualan, dia punya banyak anak laki-laki, tapi tidak pernah satu orang pun diminta membantu di tempat usahanya. Ditanya oleh sahabat-sahabatnya, Anda punya banyak anak laki-laki, tapi malah menggaji orang lain untuk bekerja di tempat Anda. Kenapa? Jawaban beliau sungguh luar biasa. Saya khawatir
bila anak saya suruh bekerja di tempat saya, ada sebuah perintah yang nanti dia tidak patuhi dan ternyata perintah itu yang menyebabkan ia masuk neraka. Daripada ia masuk neraka, lebih baik saya keluarkan uang untuk menggaji orang lain. Maka jangan menyebabkan anak-anak durhaka. Kalau dia lelah baru sampai ke rumah, jangan diberikan SK yang baru. Baju boleh, pasang kelembu lah, cepet-cepet bah tengok dia dah. Bangun tidur nanti baru diperkuda lagi. Gaji JEU dia. Ini baru pulang sekolah, belum hilang lelahnya, tiba-tiba disuruh panjat kelapa. Ini sama dengan kita katakan pada anak-anak, nanti kalau saya suruh bantah ya. Tidak, itu kita membantu anak-anak untuk berbuat. Diajarkan, rahimallahu rajulan a'ana waladahu ala birri. Semoga Allah sayangi seorang pria yang membantu anaknya untuk berbakti kepada dirinya. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, yang kita berharap saling memahami antara suami dan istri. Kewajiban istri hanya satu, yaitu patuh pada suami selain dari patuh pada Allah. Kewajiban suami yang sangat banyak. Suami wajib melayani istri, memberi makan, mohon maaf, bukan menyediakan makanan, memberi makan. Maka nanti dalam riwayat ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaihi? Apa hak istri salah seorang kami terhadap kami suaminya? Salah satu jawaban Nabi, an tut'imaha idza ta'imta. Engkau beri makan kepada istrimu apabila engkau makan. Jadi tidak cukup kewajiban suami hanya dengan membawa pulang makanan, tapi sampai pada menyuap makanan itu kepada istri. Puau beri tagun siap dengan engkot, baru panggil istri, dek duk nogat. Apa? Itu baru benar demikian. Itu baru antu ta'imaha idza ta'imta. Bahagia haurina punya benar begal. Hanya menjaga alam mati hanya temu yubilah. Ini bahagianya. Itu kewajiban suami, membersihkan rumah, mencuci pakaian. Maka dulu saya punya seorang guru, sudah almarhum, berpulang ke rahmatullah tahun 2009 yang lalu, pada saat pelaksanaan saya sedang dihaji. Waktu mengaji di pesantren, beliau sudah kawin, tinggal di komplek perempuan, diberikan bilik kamar khusus untuk guru-guru yang sudah berkeluarga. Setiap pagi beliau datang ke tempat kami mandi di tepi sungai Lamno tersebut, membawa satu ember pakaian. Pakaian istri beliau, pakaian anak beliau, dicuci pakaian istrinya ini. Istrinya tinggal duduk manis saja. Repotnya bagi saya, beliau itu guru saya dan istrinya murid saya. Maka herannya, beliau guru saya dan istri beliau murid saya. Karena istri beliau sebelum dinikahi itu menjadi murid di pesantren Babun Dajah. Kemudian beliau nikahi, dibawa ke Lamno. Saya mengaji ke Lamno, berguru pada suaminya. Hanya serba salahnya. Kalau gajian ulangi aja. Dibawa satu ember pakaian, beliau mencuci. Beliau cuci pakaiannya, beliau yang memasak makanannya, istrinya hanya duduk manis saja. Setiap kali lapar tinggal bersabda, bang, suami yang masak. Ini seharusnya, maka itu ajaran Islam. Andai kata suami mampu melaksanakan demikian, sungguh luar biasa sekali. Lalu apa kewajiban istri? Kewajiban istri hanya satu, tambahan dari salat fardu, puasa dan lain sebagainya, yaitu patuh pada suami. Maka nanti pulang ke rumah itu suami yang masak, suami yang bersihkan rumah, yang mengurus anak. Tapi kalau suami begitu sampai ke rumah, dek tagun bu, maka kewajiban istri satu, patuh pada suami. Tagun bu, patuh pada suami. Jadi rahija, wajib patuh pada suami. Maka bagi ibu-ibu yang ingin selamat, tidak perlu bekerja di rumah, carilah suami yang bisu. Dan jangan belajar bahasa mereka. Begitu diberikan isyarat, program itu. Maka jadi sangat indah di dalam Islam. Tapi itulah pelajarannya. Jangan sebabkan pihak lain berdosa karena keberadaan Anda. Maka karena saya tidak ingin orang lain berdosa, karena terus saja dilanjutkan pengajian, saya berhenti sampai di sini. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.